Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, senang sekali pada Jumat pagi yang penuh berkah ini, ya kita dapat berjumpa dengan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum Pak Guru mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalau biasanya doanya dipimpin oleh anak-anak ini, karena ini hari Jumat, kita berdoa dipimpin oleh Pak Guru di sini. Ya, baik, sikap yang baik semuanya, tangannya ada di atas meja. Ya. Baik. Nanti kita membaca doa seperti biasa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan diterima kita doanya ya anak ya. Ya rabbal alamin. Hari ini kok banyak yang tidak hadir? Ya, ini sakit ya. Ya, anak-anak, Pak Guru mengingatkan ini sudah ada lagi musim hujan. Ya, jadi anak-anak harus bisa menjaga kesehatan. Ya, di rumah kurangi aktivitas bermain dan tidak boleh jajan sembarangan. Iya. Kelasnya ini kelihatannya kok masih kotor ya. Ini tadi apa sudah disapu atau belum sama anak-anak ini? Ada yang tidak ikat ini? Ya, ada. Siapa yang ikat ini? Ya. Mas Bro. Iya. Itu di bawah mejanya kok ada kertas. Coba dilihat di lacinya yuk. Mungkin ada sampah. Wah, waduh ini. Ya, saya sudah mengingatkan pada anak-anak ya setiap hari bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi membuang di bawah kolong meja. Nanti sebagai sarana apa anak? Sarana kamu ya. Baik anak-anak, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang hampir sama dengan sebelumnya. Ya, kalau kemarin kita sudah menyampaikan materi tentang coding. Ya, tentang coding dan apa anak-anak satunya? Berpikir komputasional. Bagaimana anak-anak belajarnya senang? Senang. Ya. Nah, hari ini kita berpetualang bersama AI. Ya, kita akan pelajari tentang konsep dasar AI. Ya, agar anak-anak lebih paham lagi. Baik anak-anak, kalau Pak Guru bilang mana semangatmu, kamu jawabnya ini semangatku, gitu ya. Bisa ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, terima kasih. Baik, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, mendefinisikan kecerdasan artifisial dengan bahasa sederhana. Jadi anak dapat memahami ya apa itu AI, artificial intelligence. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi ya contoh AI dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, yang ketiga, menemukan kelebihan dan kekurangan ya penggunaan AI ya yang sudah zaman semakin canggih. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, siapa yang dapat menyebutkan gambar apa itu, anak-anak? Siapa yang bisa? Robot. Ya, robot. Ya, kira-kira apa yang kamu bayangkan dari gambar itu? Gambar robot. Ya. Nah, robotnya sedang ngapain anak-anak di situ? Robotnya sedang berada di sawah. Ngapain di sawah? Kok robot berada di sawah? Cari kodok, Pak. Iya. Kalau kita di sini apa menemukan hal seperti ini, anak-anak? Tidak. Ini adalah bagian dari AI, anak-anak ya. Di mana teknologi AI itu anak-anak sudah menggantikan para petani, tapi itu bukan di Indonesia. Ya, di Indonesia masih kita ketinggalan teknologinya. Tapi di luar negeri, contohnya di Jepang, itu sudah menggunakan robot untuk menggantikan tugas para petani ini untuk membajak sawah. Ya, ini karena apa? Lebih hemat. Dan siapa yang menggunakan robot itu, anak-anak? Siapa? Manusia. Dengan cara apa? Diprogram melalui ada remote. Ya, di situ sudah ada langsung terhubung ke robot itu sehingga bisa membantu pekerjaan manusia. Ya, baik anak-anak, apa itu kecerdasan artificial intelligence AI dari yang Pak Guru sampaikan tadi? Ini dapat disampaikan bahwa AI itu adalah program komputer ya, jadi program komputer yang meniru kecerdasan manusia ya, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya seperti tadi itu. Di robot dia meniru dari pekerjaan manusia, tapi robotnya itu sebelumnya diprogram dulu. Siapa yang program? Manusia. Diprogram secara otomatis sehingga bisa menjalankan sesuai perintah dari manusia. Ya, seperti itu. Nah, AI menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia saat ini dan dampaknya sangat besar bagi kehidupan manusia. Ya, ini sudah zaman semakin canggih, teknologi sudah digital semakin mendunia. Nah, kita harus tahu, ya, kita harus mengerti. Anak-anak kemarin kan saya suruh membawa HP ya, membawa semua anak-anak. Kita nanti akan memberikan contoh, salah satunya lewat aplikasi di handphone. Ya, baik. Nah, tujuan utama AI ya, menciptakan kecerdasan buatan yang dapat memahami, belajar dan menyelesaikan masalah yang mirip dengan kemampuan manusia, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi penjelasannya. Ya. Nah, selanjutnya ini anak-anak, dari gambar di layar, perhatikan. Nah, ini adalah contoh penerapan AI ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dapat kita pilih ya, adanya mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Kira-kira siapa yang tahu apa itu mesin cerdas? Dari Mas Rahmat, mesin cerdas. Apa itu mesin cerdas? Dikatakan mesin kok cerdas? Gimana? Bisa menirukan manusia. Benar atau salah, anak-anak? Benar, Bu. Benar. Nah, Mas Rahmat kesini. Ya, ini ada tadi yang kepingin permen ya. Nah, ini ada yang beri permen. Ya, betul jawabannya. Tepuk tangan. Ya, ya, mesin cerdas. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya.
Mesin cerdas. Nah, tadi kan saya suruh kalian membawa handphone. Ya, di gambar itu ada gambar handphone. Ya, handphone. Anak sudah punya handphone semua. Ada yang tidak punya? Oh iya, tidak apa-apa tidak punya. Ya, nanti minta sama orang tuanya. Iya. Di handphone itu ada beberapa aplikasi, macam-macam aplikasi yang dijalankan dengan menggunakan AI. Ya, di situ gambarnya. Nah, juga ada laptop sama. Nah, laptop itu malah lebih luas lagi. Kita bisa menjelajahi dari internet ya, dengan sangat luas jangkauannya. Ya, kita ambil contoh anak-anak ya, dari aplikasi di HP. Ya, ambil contoh dari aplikasi di HP. Nah, kalau kalian lihat, coba dibuka HP-nya. Ya, HP-nya. Ya, ini tidak harus ada paketan. Ya, tidak harus ada paketan. Coba dilihat, dibuka dan scroll. Di situ ada gambar seperti ini. Nah, itu namanya apa, anak? Apa namanya? Asisten Google Assistant. Ya, tahu apa fungsinya Google Assistant? Sudah pernah mencoba? Sudah pernah mencoba? Ya, sudah. Sudah. Nah, contohnya apa? Mencari jawaban di rumah. Nah, itu yang diberikan PR oleh Pak Guru. Nah, karena males kalian untuk membuka buku, akhirnya dengan apa? Pakai Google Assistant. Nah, tapi kita tidak harus percaya 100% ya kepada jawaban itu, harus kita bilang kembali. Dan ada lagi yang kedua, aplikasi apa? Google Map. Nah, mungkin kalian belum pernah menggunakan ya, karena anak-anak ya masih belum tahu saya katakan. Nah, kira-kira fungsinya apa aplikasi Google Map ini? Apa? Apa yang bisa Mas Asmin? Ya, contohnya dari tempat apa maksudnya? Tempat rekreasi. Mencari tempat rekreasi salah satunya. Ya, kira-kira kalau kita mencari tempat rekreasi, terus kita tekan rutenya, kita nyampe tidak di tempat itu? Bagaimana? Bagaimana Mbak Dia? Ya, ya kadang-kadang nyasar. Kenapa kok nyasar? Mengapa? Oh iya, karena aplikasi Google Map juga ada keterbatasannya anak-anak. Kalian pernah tahu ada mobil di depan rumahmu yang ada kameranya? Pernah tahu? Mobil tersebut berjalan sambil kameranya buka. Pernah tahu? Ada yang pernah tahu? Pernah tahu? Nah, itu salah satunya apa? Salah satunya apa? Ya, mobilnya Google. Ya, kalau kamu ada itu, kamu makan di situ. Nanti kamu tinggal lihat di map. Nanti foto kamu akan ada di situ. Ya, biasanya kalau di pelosok-pelosok daerah, ya itu menggunakan sepeda motor daripada anak-anak. Ya, itu untuk apa tujuannya? Menitik jalan agar apa kita mudah mencari tempat tujuan itu. Nah, salah satunya itu adalah Google Map. Terus kan, ketika ini YouTube ini sering kita apa? Ya, kita buka tiap hari ya. YouTube, ya. Siapa yang sering buka YouTube ini? Ya, konten apa yang dibuka ini? Konten apa? Konten lagu-lagu, benar lagu-lagu. Ya, karena di YouTube itu bisa menyimpan riwayat anak-anak. Ya, YouTube itu adalah apa? Video yang ya isinya bermacam-macam. Kalau kita tidak bisa melihat, ya nanti konten yang tidak pantas kita bisa apa? Melihat yang belum waktunya. Nah, ada YouTube yang aman untuk kalian, YouTube Kids. Ya betul Mas Asmin. Ya, untuk YouTube Kids itu sudah sesuai dengan batasan umur ya. Nah, itu salah satu contoh dari mesin cerdas. Nah, ini adalah mobil dari otomotif ya, tadi sudah Pak Guru sampaikan kemarin ya, terkait dengan adanya apa gaya itu ya. Ini adalah mobil Tesla, mobil masa depan, mobil yang tidak ada supirnya. Kita tinggal memerintah saja di sebuah layar. Di situ layarnya kita perintah, bantu saya untuk
sampai ke di kota Uger misalkan. Nah, langsung kita lihat GPS-nya seperti itu, kita sudah nyampe. Ya, tapi ini adalah mobil yang harganya sangat mahal. Iya, itu hanya orang-orang tertentu yang punya itu. Nah, ini dalam bidang kesehatan. Ya, dalam bidang kesehatan ini juga menggunakan AI anak-anak. Contohnya apa? Pernah kalian tahu sinar E? Tahu sinar E? Ada yang pernah tahu sinar E di rumah sakit? Ya, di rumah sakit. Ya, tahu. Nah, itu gunanya apa? Untuk mendeteksi suatu penyakit. Sekarang lebih canggih lagi, dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Ya, orang yang sakit mendeteksinya, kita masukkan dalam sebuah tabung. Langsung nanti kita ketemu penyakitnya itu apa di situ. Ya, itu namanya CT scan atau MRI. Dan hanya dari rumah sakit tertentu saja yang ada. Kalau rumah sakit apa? Biasa kayak baru enggak? Ya, Siloam ada. Ya, tapi mudah-mudahan kita sehat tidak sampai masuk rumah sakit ya anak-anak ya. Nah, itu. Jadi AE digunakan dalam mendiagnosa suatu penyakit. Ya, contohnya AE bisa mendeteksi kanker paru-paru, tumor lebih awal dari manusia. Nah, ada lagi mesin non cerdas, ya, penggunaan kalkulator. Itu mesin non cerdas dan remote yang juga membutuhkan dari bantuan dari manusia. Baik anak-anak, ini kita ada kuis. Ya, nanti kuis bisa tahu akan mendapat hadiah permen dari Pak Guru ya. Ya. Kira-kira ini gambarnya apa ini? Ini senengnya kalian ini. Apa ini? Game apa ini? Apa? Roblox. Ya, betul? Betul Roblox? Siapa tadi yang saya jawab duluan tadi? Siapa yang jawab duluan tadi Roblox? Oh iya, maju ke depan. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak siapa? Maju ke depan. Iya, akan mendapat hadiah dari Pak Guru. Ya, berupa permen. Ya, itu. Game Roblox. Tepuk tangan ya. Ini adalah game yang viral anak-anak. Ya, game Roblox itu game yang viral. Jadi semua anak dari kalangan anak sampai anak saja sudah tahu isinya itu bermacam-macam game di situ. Nah, tapi ini dilarang oleh pemerintah sekarang karena apa? Terlalu vulgar karena ada adegan yang tidak pantas di situ. Nah, jadi harus bisa tahu. Terus yang kedua anak-anak, ini gambarnya apa ini anak? Game apa ini? Diserahkan kalian ini. Ini yang juga menggunakan apa? Apa? Free Fire. Ya betul Mas Aswin, silakan Mas Aswin. Dua Pak ya? Ya, satu habis. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Aswin. Ya. Free Fire ini juga sampai orang dewasa ini. Sampai ada berita di televisi itu ada yang kecanduan ini sampai matanya tidak bisa melihat. Ini harus hati-hati dan dikurangi. Yang terakhir ini ada lagi game juga ini. Game apa ini? Senangnya kalian juga. Anda tahu? Mobile Legend. Ya 100 itu Pak. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Game Mobile Legend atau disingkatkan LGML yang dapat hadiah permen dari Pak Guru. Ya, itu contoh dari penggunaan AI ya anak-anak ya dari sebuah game. Ya, ini fenomena game Android itu sangat banyak. Nah, banyaknya game permainan itu menawarkan kebebasan bagi pemain untuk mengakses berbagai konten. Namun ini juga memerlukan pengawasan, terutama bagi anak-anak remaja, karena potensi dampak negatif seperti kecanduan, gangguan kesehatan fisik, mental, serta paparan konten tidak sesuai usia, seperti kekerasan dan judi online. Nah ini biasanya di game itu ada iklannya anak-anak, kadang-kadang ada iklan. Iklan yang muncul itu kadang iklan yang tidak pantas. Ada foto-foto vulgar kan. Juga ada yang sering slot, tahu kamu game slot? Ya itu anak-anak. Yang situ judi online. Nah itu jangan sampai kamu
bermain itu ya. Lanjut ya. Peran AE dalam kehidupan masa kini ya, AE juga menjadi alat vital dalam keamanan seperti sistem pengenalan wajah untuk identifikasi dan pelacakan. Dengan kata lain, AE tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menghadirkan solusi yang sebelumnya sulit dicapai. Ya. Nah, tadi itu menggunakan face unlock ya, scan wajah ya. Nah, itu juga bisa tahu wajah kita ya untuk yang pada HP-nya terkunci. Juga kecerdasan buatan seperti ChatGPT mampu memberikan jawaban cepat dan efisien sehingga bermanfaat bagi siswa ya. ChatGPT ya. Nah, ini banyak yang tahu ChatGPT ini untuk menemukan jawaban dari tugas-tugas yang sulit. Baik. Ya, lanjut. Ini ke permainan. Ya, baik. Ya, kita ya baik. Anak-anak Pak Guru kan sudah bentuk kelompok ya dari kelas 4A ini ada 5 kelompok. Pak Guru akan bagikan lembar kerja. Lembar kerja yang nanti kalian akan menjadi detektif AI ya. Silakan ini lembar kerjanya. Saya berikan ke ya ini ya saya bantu. Ya, terima kasih. Nah, ini satu, ya. Ya, saya berikan juga ke kelompok 3, kelompok 4 juga dapat. Ya, baik. Anak-anak dilihat pertanyaannya. Ya, pertanyaannya anak-anak. Ya. Nah, betulnya, mari kita menjadi detektif AI ya. Jadi kalian lihat benda-benda sekitarmu, lalu tuliskan 3 saja contoh benda AI yang pernah kamu lihat dan kamu gunakan. Silakan kamu kerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Ya. Baik, waktu sudah habis anak-anak. Baik, dari masing-masing kelompok silakan untuk memberikan presentasi dari Mbak Nia. Ya, mohon untuk memberikan presentasinya. Ya, dari menyebutkan dari soal tadi. Presentasi dari kelompok 1, nama benda atau aplikasi yang saya gunakan sama gunanya. Pertama adalah Google Maps untuk mencari rute terbaik ya. Kemudian YouTube untuk mencari video yang kita butuhkan, saya video pembelajaran seperti Pak. Kemudian ada ChatGPT untuk mencari pembelajaran yang belum kita ketahui. Sudah Pak? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan mendapatkan hadiah berupa permen lagi. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, dapat kita simpulkan ya, dapat kita simpulkan dari pelajaran pada pagi hari ini ya, bahwa menggunakan itu dapat memudahkan pekerjaan manusia seperti menggunakan robot sebagai pengganti manusia. Juga kelemahannya, kalau semua digantikan robot, maka akan terjadi banyaknya pengangguran. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya. Plus hilangnya kreativitas menjadi ketergantungan sehingga tidak mau untuk berpikir. Ya, mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, baik anak-anak, karena kalian sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar pada pagi hari ini? Senang? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, mungkin materi tentang konsep dasar AI itu sampai dulu di sini dulu. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya dengan materi tentang coding masih. Ya, baik sebelum kita akhiri, ya anak-anak, kita akhiri. Seperti biasanya kita membaca doa dulu dengan bersama-sama. Berdoa mulai subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.